nanti dipimpin sama ketua kelas untuk berdoa ya. Nah, rapikan lampunya dulu yang lurus-lurus ini. Nah, di belakang. Ya silakan ketua kelas boleh di depan pimpin temennya berdoa. Nah, silakan. Ya, mulai berdoa. Nah, tadi kita berdoa tujuannya itu supaya dalam proses pembelajaran kita dimudahkan ya. Nah, dimudahkan. Mas, ada ya? Coba. Ini Pak. Triani. Masuk di mana? Malas. Coba berarti. Ada sudah? Materi yang akan Bapak sampaikan ini mulai tentang aritmetika mas ya, bruto, neto dan tara. Nah banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya contohnya, nanti kalau kamu pergi ke pasar beli minyak goreng, nah itu bisa dilihat neto, ya neto tulis 1 liter, 2 liter, ya. Nah bisa membedakan berapa isi kemasan barang yang ada di dalam itu. Itu manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, kemudian juga mengenai tentang tujuannya. Nah ini tujuan pembelajarannya nanti. Yang pertama melalui kegiatan diskusi atau penayangan video nanti, nah Anda dapat mengidentifikasi hubungan bruto dan tara dengan benar ya. Tujuan pertama. Kemudian tujuan yang keduanya melalui unit kerja atau nanti diskusi kelompok, Anda dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan tentang bruto, neto sama tara. Itu bukan pembelajaran yang akan kita bahas. Tapi sebelumnya tahapannya kita nanti proses pembelajarannya, Pak Guru nanti akan bagi kelompok ya, bagi kelompok sesuai dengan kesiapan belajarnya. Silakan amati video yang Pak Guru tayangkan ini. Ini contoh dalam kisah sehari ya. Sini dapat diketahui bahwa bruto, tara dan neto itu selalu berkaitan. Yakni bruto itu berasal dari penjumlahan antara bulan beras atau barang sebagai neto. Dan demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya perhatikan, tadi tayangan video untuk materi bruto sama taranya sudah selesai ya. Sekarang apa yang kalian ketahui mengenai tentang bruto, neto dan tara? Satu orang jawab bruto, satu orang jawab neto, satu orang jawab tara. Silakan, katakan. Mana? Bruto. Bruto adalah berat isi dan berat massa. Apa neto? Harga? Berat dari suatu benda. Lebih? Dikenal sebagai berat bersih. Neto ya, berat bersih. Kemudian yang terakhir tara. Apa tara? Berat kemasan. Apa biar? Berat kemasan. Yang lain? Selisih dari bruto dan neto. Selisih dari bruto dan neto. Nah, sekarang pasangkan rumusnya ya. Pasangan rumus bruto, neto sama tara. Nah, coba kita lihat slide-nya masing-masing. Nah, ini neto, bruto, tara. Kemudian di rumusnya neto ditambah tara. Kemudian bruto dikurangi neto. Kemudian bruto dikurangi tara.
Nah, sekarang pasangan hurufnya mana? Neto kemana dia? Angkat tangan. Apa rumus dari neto? Rin, apa itu? Bruto dikurangi tara. Nah, coba kita lihat. Ya, betul. Neto adalah bruto dikurangi tara. Kemudian sekarang bruto. Ya. Bruto tara ditambah neto. Coba kita lihat. Kira-kira kemana dia? Betul. Berarti bruto rumusnya adalah neto ditambah tara. Kemudian yang terakhir, rumus tara apa? Rumus tara. Bruto dikurangi neto. Siapa? Rosa. Bruto dikurangi neto. Ya, rumus tara adalah bruto dikurangi neto. Ya, dari jawaban temannya tadi semua benar semua ya. Nah, untuk itu kita kasih semangat dulu, tepuk tangan dulu semua. Ya, perhatikan anak-anak. Tadi udah mengenai tentang bagaimana tanya jawab mengenai tentang materi yang ditayangkan ya. Alhamdulillah semua bisa paham. Nah, sekarang Pak Guru bagi kelompoknya dulu ya. Nanti duduk bersama masing-masing kelompoknya ya. Kelompok Adli sampai Anissa kelompok sampai bulan lalu kelompok 1 nanti. Mana? Ini. Sudah sebutkan namanya ya. Kelompok 1 Adli, Ahmad, Aira, Asmi. Ada ya Dimas, Eva, Fitri, Adesa, Khairul, Anissa sama lalu. Itu kelompok 1 ya. Mana? Angkat tangan dulu kelompok 1. Angkat tangan. Kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2 Lalu Aikal, MRK, Mesarani, Mauza, Mu Abdul, Rizal, Nadine, Naura, Neni. Mana kelompok 2? Lapor apa tadi? Ya, kemudian kelompok 3 Nina, Noti, Tiana, Putra, Ilham sampai dengan Widya ya. Kelompok 3. Nah, silakan duduk sama kelompoknya dulu. Nah, kelompok 1 di sini, di kelompok 2 ya. Kelompok 2 di kelompok 3. Satu yang bedanya. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Kanan harus dada. Nah, usah bongkok, usah duduk sebelah. Harus dada seperti ini. Sudah? Nah, sekarang tarik nafas sebelum tarik nafas tidak. Nah, kalau pas tarik nafas itu perutnya mengepes. Nah, ulang, tahan dulu. Mulai tarik nafas, tahan, lepaskan nafasnya lewat hidung. Tarik nafas,
keluarkan. Nah, akan kembali konsentrasi ya. Berarti kan tadi udah merasa segar, merasa fresh kembali. Nah, sekarang masing-masing kelompok silakan LK-nya tadi sudah Pak Guru bagikan, tulis nama-nama kelompoknya dulu di atas. Nah, ini kelompok A, B sama C ya. Pak Guru kasih waktu 20 menit. Nah, silakan kerjakan mulai dari sekarang. Bisa diskusi sama temennya. Nah, diskusi dan dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Perhatikan dulu saya ngomong. Bisa suaranya sudah. Sudah, bisa suaranya. Ya, bagaimana? Ada pertanyaan belum tadi? Benar nggak ini? Tidak ada. Ya, berulang sini yang perhatikan nih. Nah, ini untuk kelompok 3. Ya. Sekarang kelompok B. Oh ya, maju dulu. Bruto, neto, dan tara adalah istilah-istilah yang berkaitan dengan barang atau berat barang. Yaitu bruto adalah berat kotor atau berat bersih atau berat kemasan dan isi suatu barang. Terus? Neto adalah berat bersih atau berat isi atau berat sebenarnya dari suatu barang. Sedangkan tara adalah potongan berat suatu barang, yaitu berat kemasan atau selisih dari bruto dan neto. Kami berkarya untuk Indonesia. Kami adalah pelajar Pancasila. Perhatikan. Hei, belakang. Dengan 29,95 kg. Ditanya, sekarang sampaikan di titik. Tangan untuk kelompok. Nah, sekarang kelompok 2, jawab yang nomor 3 ya. Ayo silakan. Kami berkarya untuk Indonesia. Kami adalah pelajar Pancasila. Ya, masing-masing. Tara sama dengan tara dibagi dengan bruto dikali 100%. 1 bagi 50 kali 100% sama dengan 2. Bagaimana? Ada tanggapan dari kelompok B? Ada? Ya, kalau tidak ada kita hapus dulu untuk kelompok B. Sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya, baik itu kelompok A, kelompok B maupun kelompok C. Nah, sekarang perhatikan dulu, simpulkan. Nah, dari paparan yang tadi sudah dijelaskan sama masing-masing kelompok, jadi bisa memahami ya. Baik, juga
hasilnya tadi tidak ada yang salah ya. Kemudian tentang bruto tadi, mencari bruto itu adalah penjumlahan dari neto sama tara ya. Berat kotor, berat kemasan sama berat isi. Kemudian kalau neto merupakan berat bersih atau berat isi. Akhir pembelajarannya nanti Pak Guru bagian ini untuk refleksi diri sendiri ya. Bagaimana perasaannya setelah mengikuti proses pembelajaran ini ya, paham? Untuk bagian nanti bisa diisi. Kami berkarya untuk Indonesia. Kami adalah pelajar Pancasila. Jadi teladan inspirasi lainnya. Ayo belajar pentingnya Pancasila. Ada 6 ciri pelajar Pancasila. Harusnya kita jadikan pedoman hidup sehari-hari. Beriman, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, jadi pribadi mandiri. Jadi teladan inspirasi lainnya. Ayo belajar pentingnya Pancasila. Harus bisa bernalar kritis dan harus kreatif. Selalu memupuk bergotong royong dan kebinekaan global. Kita cerdas. Pelaksanaan kegiatan aksi nyata ini mulai dari perencanaan, penyusunan RPP yang mengintegrasikan KSE di dalam pembelajaran diferensiasi, di mana saya melakukan atau menerapkan KSE pada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Apa yang saya lakukan tersebut, saya merasa bahwa saya mendapat ilmu baru yang biasanya saya membuat RPP yang tanpa menerapkan KSE dalam proses pembelajaran. Meskipun di dalam proses pembelajarannya secara tidak sadar penerapan KSE tersebut sudah kita lakukan. Kemudian pada tahapan pelaksanaan saya melihat dan merasakan apa yang dirasakan oleh anak-anak, yaitu anak-anak merasa antusias dalam mengikuti segala kegiatan proses pembelajaran. Di samping itu juga anak-anak berusaha bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas, di mana tahapannya pada tahapan awal pendahuluan saya menerapkan KSE kesadaran diri. Anak-anak melakukan berdoa sebelum mulai proses pembelajaran. Kemudian pada kegiatan intinya saya menerapkan KSE kesadaran sosial, di mana anak-anak di sana mampu berkolaborasi dengan teman kelompoknya
di mana dalam kegiatan ini juga saya menerapkan kesadaran diri dari anak-anak, yaitu berhenti sejenak dari kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan untuk anak-anak lebih rileks kembali dalam melanjutkan pembelajarannya nantinya. Kemudian di kegiatan penutup saya menerapkan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, karena di anak-anak di sana meminta merefleksikan diri mengenai tentang apa yang dipelajari. Kemudian yang terakhir di kegiatan penutupnya, anak-anak melakukan kegiatan kesadaran diri, yaitu berdoa sebelum mengakhiri kegiatan proses pembelajarannya. Perbaikan yang akan saya lakukan ke depannya adalah saya akan mengintegrasikan dari 5 komponen pembelajaran sosial emosional tersebut dalam pembelajaran yang akan saya lakukan di dalam kelas. Di samping itu juga saya akan melakukan pengimpasan terhadap rekan guru sejawat mengenai tentang modul 2.2, yaitu tentang materi pembelajaran sosial emosional, agar guru rekan sejawat tersebut bisa menerapkan hal apa yang sudah saya lakukan dalam